Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, kami dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Bisnis Perdagangan Wisata. Saya Tasya, Saya Krisna, saya Damari Mobi, Saya Amelia. Saya Yansik. Kami semua di sini tujuannya ini mewawancarai Mas Ferry sebagai pelaku seni. Dan nantinya kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Gimana sih Mas Ferry itu berkutat di dunia seni? berkecimpung di dunia seni. Gimana? Terutama di seni karawitan. Oke, pertanyaan. Pertanyaan nomor satu, bisa dikenalkan dulu siapa, nama dan peran Anda dalam dunia karawitan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Darmawan. Rumahnya di Kasongan, Bantul, daerah Desa Wisata Grabah Kasongan. Kalau membicarakan tentang karawitan, posisi saya adalah memang seorang pengerawit atau pemain gamelan. Ini memang ya saya khususkan untuk bermain gamelan saja. Kalau di karawitan Berarti hanya pemain gamelan saja atau pernah juga menjadi simbol atau drum? oh ya, kalau sebenarnya kalau di dunia karawitan itu kita dituntut bisa semua ya. Jadi ya meskipun pengrawit tapi juga sebisa mungkin harus ngerti sindinan, harus bisa kilong dan sebagainya, karena hal itu nanti berhubungan ketika kita di luar, maksudnya di masyarakat mau nggak mau karena kita harus melatih kilong, melatih sindinan, terlebih khusus melatih tentang gamelan. Mas, dari yang tadi sudah Mas Ferry jelaskan, yang dunia karawitan sebagai pengrawit, juga sanggero itu sejak kapan sih Mas Ferry mengaku nyemplung di dunia karawitan itu? Kalau tertariknya itu sebenarnya dari SMP ya kalau nggak salah. Jadi SMP itu kebetulan ada ekstra karawitan, terus kok lihat-lihat kok kayaknya asik kan gitu loh. Terus akhirnya ikutlah ekstra karawitan itu. Nah tapi kok semakin jatuh cinta gitu kan. Akhirnya sama guru waktu itu guru sejarah kalau nggak salah itu coba Mas besok kalau mau lanjut sekolah SMA mendingan masuk di SMK aja, karena kelihatannya kok ada bibit-bibit seni di karawitan gitu. Nah akhirnya ya udah memutuskan untuk masuk di SMK itu ambil jurusan karawitan. Tapi waktu itu memang ada kebimbangan antara sebenarnya kan pengen ke sastra ya, sastra Jawa. Tapi terus akhirnya ya sudah berbelok arah aja karawitan gitu. Itu awal mulanya nyemplung di dunia karawitan dan sampai sekarang jadi seperti ini ya karena karawitan. Berarti murni dari keinginan sendiri atau ada seseorang yang menjadi mungkin background itu role model Kalau itu keinginan sendiri ya, berawal dari itu tadi, berawal dari penasaran kok asik ya kayaknya bermain gamelan itu lah, berawal dari itu. Tapi jauh sebelumnya itu memang sudah suka sama dunia tembang sebelum ke gamelan.
Jadi pas ada kompetisi lomba mocopat gitu disuruh ikut dan akhirnya seneng nembang, terus akhirnya tahu gamelan itu, terus jadi jatuh cinta sama gamelan sampai sekarang. Iya. Berikutnya kalau jenengan itu kalau misal latihan atau biasanya itu main gamelan lah, itu biasanya di mana Mas? Kalau Memiliki apa tempat khusus atau latihan sanggar itu khusus gitu? apa namanya, nggak mesti harus di mana-nya karena saya tuh biasanya keliling ya neng Swaga, juga di sanggar-sanggar, biasa di Pucuk Kusuma gitu kan, terus di sanggar Gereja Buksa Wiromo di Tirtodipuran kemarin tuh itu juga iya, terus kadang di keraton itu pasti ya, karena kebetulan juga saya di dalam golongan yoga pemain gamelan, jadinya ya kalau berlatih ya di mana ada tempat latihan ya disitulah nanti kita akan berlatih. Jadi nggak pasti sih tempatnya, Pasti. tergantung Sendiri gitu. nggak ada, kalau tempat sendiri nggak ada. Tadi itu sudah dijelaskan juga Mas, kalau jenengan tuh memang ingin kalian tuh memang apa keinginan sendiri gitu ya. Itu tuh ada momen khusus yang kok akhirnya saya tak mendalami gitu apa Mas kira-kira? Jadi kalau flashback ke itu Iya. sebenarnya di satu sisi saya pengen membuktikan ke lingkungan sekitar saya, karena di lingkungan sekitar saya itu memandang orang di dunia seni itu adalah wong ketinggalan zaman, orang jadul, mau hidup dari mana, mau dapat rezeki dari mana, itu apalagi kok anak muda kok seneng gamelan, itu mau hidup dari mana sih? Nah, berawal dari itu akhirnya saya sempat ditentang oleh orang tua, jadi Mas pindah sekolah aja. Terus tapi saya gagal, saya nggak mau. Kalau nggak masuk SMKI mendingan saya nggak sekolah. Terus akhirnya orang tua mengikuti apa kemauan saya, masuklah SMKI. Mulai dari kelas 2 itu sudah lumayan dapat job, kadang luar kota, dalam kota itu. Dulu sering bolak-balik Jakarta, Bandung itu pasti sejak kelas 2 SMKI itu. Terus dari itu saya dulu kalau menerima job ataupun mendalami seni itu orientasi saya bukan ke materi dulu. Jadi saya harus dikenal orang dulu biar nanti rezekinya yang menghampiri saya. Jadi gitu. Jadi misalkan teman ngajak pentas meskipun nggak dapat apa-apa, saya berangkat. Karena saya aku pengen jenengku dikenal uang sih. Nanti pasti rezekinya bakal datang. Meskipun nanti cuma dapat makan atau dapat uang bensin ala kadarnya, nggak masalah gitu. Jadi kadang saya lebih memilih yang fee-nya sedikit, tapi saya bisa dikenal orang daripada saya milih fee-nya banyak tapi saya nggak dikenal orang kan. Terus dari itu saya lanjutkan wis bismillah. Dari ini saya akan membuktikan. Akhirnya lulus SMKI, masuk ISI, saya buktikan di tahun 2012 kalau nggak salah. Itu saya dapat tugas untuk menghibah budaya ke Italia waktu itu. Jadi terus saya akhirnya, semua orang yang pernah memandang dunia seni saya pamiti satu-satu. Kebetulan rumahnya juga sama rumahku itu jaraknya nggak terlalu jauh. Maka saya pamiti, saya mohon doanya biar nanti selamat dari saya berangkat sampai saya pulang lagi ke Indonesia. Terus
2013 saya buktikan lagi, saya ke Thailand waktu itu. Terus terakhir kemarin 2018 itu saya buktikan lagi, saya ke Amerika. Nah, dari itu lingkungan sekitar saya akhirnya memandang bahwa ternyata di dunia seni itu juga bisa hidup, juga bisa dapat rezeki, bisa menjadi apa yang sekarang mereka lihat. Itulah awal mula saya memantapkan diri untuk apa ya, untuk menekuni dunia karawitan. Jadi kalau sekarang ya ibaratnya gamelan itu sudah menjadi separuh hidup saya, separuh nyawa saya. Sebenarnya pekerjaan sebagai guru ini sampingan. Jadi yang saya utamakan memang karawitan ya, memang di jalur seni ya, daripada ngajar. Karena ngajar ini adalah sebenarnya saya ngajar itu dari unsur itu tidak sengaja ngajar. Jadi yang saya lakukan adalah ya aku bekerja di dunia seni karena dunia seni itu dan menghidupi saya dan menjadikan saya sebesar ini. Jadi yang sudah diceritakan tadi sudah mendapatkan hal dari mulai ada pembuktian itu ke Italia, ke Amerika gitu. Berarti memang sebelumnya juga tidak ada background dari keluarga yang mungkin juga melakukan kesenian itu, dari keluarga ada apa? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi kalau keluarga itu rata-rata malah pada digerabah ya. Digerabah, karena kan saya semua terkena dengan gerabahnya. Nah saya yang keluar jalur, saya keluar jalur itu gamelan. Jadi kalau dirun dari background keluarganya bapak juga nggak ada sama sekali, dari background keluarganya itu juga nggak ada sama sekali. Jadi memang saya sendiri yang keluar jalur dari dunia gerabah. Kalau buat sekarang ini ada nggak sih mas jenis karawitan yang lagi benar-benar ditekuni, kayak misalnya gamelan Jawa yang klasik atau kayak iringan wayang gitu, atau semua? Kalau sebenarnya semua, tapi kalau sekarang ini saya lebih terfokus ke iringan tari. Jadi terutama di tari klasik ya, di tari klasik, di persembahyan klasik. Karena itu juga sebenarnya dari ketidaksengajaan juga. Jadi sebenarnya kan memang saya tuh murni dari karawitan gitu. Jadi bener-bener ya karawitan mandiri, bukan backgroundnya karawitan iringan tari itu enggak. Ya memang kalau pas kuliah memang dapat iringan tari. Nah, kenapa bisa menekuni di iringan tari itu ya karena waktu itu di prank sama dosen. Jadi, kenapa? Jadi saya disuruh ikut bantu sanggar untuk pentas di keraton. Nah, ternyata si pengendangnya itu nggak bisa. Terus yang satu lagi pengendangnya juga pamit mengundurkan diri. Nah, kok dilalai ini aku mangkat latihan gitu. Nah, akhirnya ya seperti apa ya, nek wong Jawa ulo marang disungguh. Akhirnya ditubruk. Mas, karena ini sing ngendang gak ada ya terpaksa jenengan jangan ngendang. Padahal waktu itu aku radung blas kendangan tari, iringan tari itu sama sekali nggak paham. Modalku saat itu cuma bersanayun-ayun karena di kuliahnya kebetulan dapat iringan ayun-ayun. Cuma satu itu tok modal saya. Terus akhirnya mau nggak mau, setelah itu disinau. Akhirnya ya sudah, sekarang terfokusnya ke iringan tari, ke kendangan tari. Itu terfokusnya di dunia karawitan di bagian sini. Kalau selain yang tadi pernah image apa terus? Selain tari terus Jawa klasik tadi? Jawa klasik pasti ya. Kalau di apa ya, kalau namanya kalau karawitan kan memang lebih fokusnya klasik ya. Jadi ya sebenarnya semua digeluti, tapi kadang aku lebih milih klasiknya lah gitu. Ya bisa ke kontemporer itu bisa, tapi
kalau saya pribadi berpikirnya kalau klasikku belum mateng, kenapa saya harus ke kontemporer? Bukan berarti menutup diri ya, tapi kalau saya harus balance. Jadi klasikku ya kudu mateng, ya kontemporerku lagi iso. Tapi nek klasikku belum mateng, aku tidak mau untuk terlalu fokus ke kontemporer, karena nanti kalau iki ra mateng, iki ya ora mateng, akhirnya jadi mager kan. Iya. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Tapi biasanya kebetulan orang-orang itu lebih lebih pesennya sing klasik kan. Dilalah kebetulan kalau di keluarga juga lebih berada gaya Yogyakartanya, jadi ya mau nggak mau tetap di karawitan klasiknya. Kebetulan beberapa kali menjadi penata iringan di keraton. Kalau keraton kan jelas klasik banget ya, jadi ya kebetulan beberapa karya juga saya keraton juga. Nah, tadi kan Mas Ferry sudah menjelaskan kalau menguasai banyak aspeknya dari keseniannya. Nah, itu kira-kira dari Mas Ferry sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama untuk menekuni semuanya itu? Kalau waktunya mungkin ini ya, bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya. Jadi kalau saya ibarat kata 3 tahun di SMK itu baru sebuah awalan, dan itu pun juga nggak yang ya kalian tahu lah, kalau anak-anak SMA itu pasti masih seperti itu lah. Baru bener-bener serius itu ketika sudah masuk isi, mulai semester 3 itu baru serius untuk menekuni hal itu. Jadi ya untuk belajar semuanya mungkin ya hampir kurang lebih 15 tahun. Iya, segitu. Itu pun ya dengan perjalanan yang tidak gampang, karena Saya yakin karawitan itu kan ilmu praktek ya, dan ilmu praktek apalagi bagi kami yang tidak berlatar belakang seni, tidak punya alat untuk belajar di rumah, ya wis piye carane sinau kira-kira tahun punya alat seadanya gitu. Jadi biar kapal kendang aku galon aqua, kapal ke gunang ya noto piring tinggal gunang, kapal ke gender ya garisi lantai gitu. Gender itulah bertahun-tahun seperti itu. Selain nanti ya kalau pas di kampus itu menggunakan fasilitas kampus, tapi kalau di rumah ya seperti itu. Ya kurang lebih bagi saya pribadi loh ya, itu sekitar itu 15 tahunan itu baru benar-benar istilahnya oke lah, saya bisa berjalan sendiri. memang waktu yang panjang. Iya, itu waktu yang panjang. Karena karawitan itu tidak instan. Iya, tidak instan karena karawitan itu berhubungan dengan rasa ya. Jadi ya memang angel banget. Beda kalau ilmu matematika kan udah pasti. Nah, jadi kalau karawitan nggak bisa, mungkin seminggu kudu pentas sampai angel. Rara mungkin iso kan gitu. Jadi 1 bulan 2 bulan aja itu bagi saya masih masih yang sebenarnya belum pantas lah, belum pantas. Kalau layak punyanya itu pasti layak, tapi orang-orangnya kan. Nah itu kalau mungkin untuk setengah tahun atau berapa itu baru mungkin terlihat ya. Seperti itulah, harus Bisa bertahun-tahun. Iya. Tadi kan sudah dikatakan kalau Mas dulu ikut beberapa kelompok karawitan. Nah itu mungkin bisa diceritakan gimana dinamika latihan di setiap kelompok itu. Apakah sama-sama karawitan? Jadi ya kalau dinamika itu ini ya
sebenarnya tergantung dari kemauan si kelompok masing-masing juga sih. Jadi kalau memang kelompoknya itu semangat, pengen menampilkan yang terbaik, pengen maksimal, ya pasti mereka biasanya sergap kan gitu. Tapi nek formalitas gitu iki ya akhirnya ya adanya aja gitu loh, karena ya gimana ya, kita kan nggak bisa memaksakan ya. Bagi saya suatu kelompok karawitan itu sudah suka dulu, sudah mau belajar gamelan itu sesuatu yang plus, apalagi yang isinya anak-anak muda, itu adalah nilai plus. Jadi makanya ketika saya bermain gamelan, melatih kelompok-kelompok karawitan di luar itu, yang penting gue seneng sih, kok sekolah seneng mereka pasti bakal, wah aku gak seneng ya biacaranya sinau mau pengen dan sebagainya, ya gitu. Meskipun kadang nanti ya sebulan 3 bulan itu ono rasa bosan itu pasti ada gitu. Cuma ya bagaimana caranya kita menyemangati mereka dan tidak bosan aja. Jadi tetap latihan itu berjalan, ya mungkin meduni kelompok itu sesuatu hal yang lumrah lah untuk sebuah latihan karawitan. Oh ya, tadi kan Mas Ferry sudah membuktikan ya bahwasanya terjun di dunia seni yang tidak mempunyai garis keturunan dari yang bukan siapa-siapa itu bisa juga. Nah, bahkan orang sekitar bahkan dulu menentang bahkan ya Mas. Nah, terus saya penasaran nih Mas Ferry kan sekarang udah di sini ngajar, terus pindah-pindah sanggar ke keraton juga dari yang pindah. Itu nge-manage semua itu gimana Mas? Kok bisa ya? Iya. Ampun banget ya. Kalau ngomongnya bosan, itu memang kadang ada rasa bosan. Kadang saya juga, aku kok bosan ya dengan aktivitas yang seperti ini terus bosan. Tapi ya bagi saya itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan bagaimana cara manage waktunya ya, misalkan pagi sampai sore saya di sekolah, nanti ya resikonya aku laleran gitu ya. Cuma dari itu ada sesuatu yang manfaatnya bagi saya luar biasa. Dari itu saya harus upgrade ilmu ya, karena materinya itu kan beda-beda. Nah, dari itu ya akhirnya cara memanage waktunya ya harus tepat waktu ketika kita melakukan sesuatu. Itu saya ngajar sampai 3:30 di sekolah, nanti jam 6 ada latihan. Saya paling molor paling setengah jam untuk saya istirahat, saya sholat dan sebagainya, termasuk seperti semalam mulai setengah jam 8 rampung karena saya harus pindah ke Jogosuman. Dan ya seperti itu hampir setiap hari ya. Apalagi kalau kebetulan pas keraton ada event ya, jadi di tas saya itu nggak pernah lepas dari yang namanya anduk, pakaian, alat mandi. Itu pasti ada di tas. Karena saya sekolah ini posisi mandi, berangkat kemana, nanti kalau pindah ke tempat lagi harus ganti pakaian lagi baru pulang mandi dan sebagainya. Ya itu tadi memanage waktunya itu jadi tergantung diri kita sendiri juga. Bagaimana yang namanya tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan baik, karena sebuah tanggung jawab itu hubungannya dengan sebuah kepercayaan. Aku harus dipercaya orang, tidak mungkin saya akan mengecewakan orang yang percaya kepada saya, karena resikonya ketika saya sudah tidak dipercaya oleh orang, aku kehilangan rezeki. Itu akhirnya ya mau nggak mau kita harus baru ini saya harus istirahat sekian
menit sekian jam, nanti lanjut di sini, lanjut di sana, terus ya ngomong pinter-pinter aja ke kesehatan. Saya tuh satu mas. Sebentar, lihat ini dulu. Muhammad. Dia itu modalnya itu sebuah yang menjadikan saya harus bisa memanage itu adalah tanggung jawab dan sebuah kepercayaan. Nama baik juga. Ya, kalau biasanya kalau di dunia seni itu ketika nama kita udah katakanlah sekali dicolek, ya itu tadi resikonya nanti meluas. Teman-teman juga rasa ngejak baik kayak tepat waktu, rasa ngejak baik kan manajemen waktunya nggak bagus seperti itu. Pasti berimbas sih. Oh iya, kan Mas Ferry ini kan berkiprah di Kraton sebagai di dalam Iyogo. Ya. Nah di situ kan pasti ketemu banyak pelaku seni lainnya juga kan. Yang kadang-kadang jadi tanda tanya. Ya. Di Kraton tuh kan menurut saya ngaruhnya kecil loh Mas ini. Bahkan nggak ada sebulan nggak 30.000 buat apa gitu kan. Ya, jadi pertanyaan orang luas ini. Ya. Terus gimana sih orang-orang dari Kraton ini bisa menghidupi dirinya? Kalau Mas Ferry tahu di sana. Oke, itu memang sebuah apa ya, sebuah misteri. Cuma kalau dari pandangan saya pribadi, ketika saya memutuskan untuk menjadi abdi dalam Kraton di tahun 2010, itu memang banyak sebuah cercaan, salah satunya dari ya adalah oknum saat itu yang ngaku sebagai abdi dalam mengkaji nilai. Cuma saya masuk abdi dalam itu bukan semata-mata saya mencari uang, bukan semata-mata saya mencari gaji, tapi kita nggak pernah tahu berkah kita itu ada di mana. Konon katanya keraton itu adalah tempat yang suci, di mana raja itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi saya menjadi abdi dalam itu mau pengen nyala berkah, bukan cari materinya. Kalau materi itu bisa dicari di luar, tapi sebuah rasa ayam tentrem itu tidak di sembarang tempat kita dapatkan. Dan kalau ngomongin masalah gaji kok iso menghidupi itu ya, kalau dari saya pribadi, wong sing gelem obah itu mesti bakal mangan, wong sing gelem obat mesti bakal luar. Jadi ya nek awak dhewe gelem nyambut gawe mesti ono rezeki sing terno. Jadi intinya kita tidak boleh malas untuk bekerja. Saya itu mengalami kekucah keraton itu dari Rp1.000. Benar-benar setiap minggu, graden minggu tadi itu dapatnya Rp1.000. Terus kalau Selasa Wage itu dapatnya Rp5.000 sama nasi bungkus gitu. Sampai sekarang per datang latihan itu nominalnya Rp25.000. Jadi ya saya bukan kok apa ya, dari awal memang tujuan saya bukan untuk mencari materinya, tapi saya ingin ngalap berbagai perhatian gitu. Dan kenapa itu bisa menghidupi kehidupan di Singapura dalam sekolah anaknya bisa mulia, anaknya sampai jadi dokter dan sebagainya, itu ya karena sebenarnya para abdi dalam itu juga punya pekerjaan yang lain kan gitu toh. Di keraton itu kan kita bukan bekerja ya, tapi untuk golek ayamnya, melestarikan budayanya, murid-murid budaya, karena kita abdi dalam itu kan abdi budaya, jadi ya kita melestarikan itu tadi. Gaji, kalau masalah gaji, saya yakin semua abdi dalam tidak mempersoalkan gaji yang sedikit dari keraton itu, karena mereka pasti di luar juga ya dodolan, ya nyambut gawe apa lah, buka toko atau apa. Jadi ya
itu tadi kembali ke sopo sing gelem utang ya mesti bakal pasti Nah, kalau mau bekerja pasti akan ada rezeki. Dan dilalai kok ya yang saya rasakan itu ketika selama ini menjadi abdi dalam itu kok ya rezeki itu ono sing teko itu ada. Kadang saya sok apa ya nek wong Jawa apa ya besulo ya terus esok wayahe pajak motor tapi kok saiki lho nyebar duit atau duit kurang ya dilalah kok ana kanca sesuk selora aku dibantu iki sesuk tanggal semene selora itu kan kita nggak pernah tahu itu semua kan ya aku tak anggap aku berkaitan itu dari itu dan ya semua sing jelas ya yang disyukuri ya sedikit apapun rezeki kita kalau kita pandai bersyukur pasti dia akan syukur tapi sebanyak apapun rezeki kita kalau kita nggak bisa bersyukur ya itu nggak pernah cukup biasa kurang. itu aja kalau saya selama menjadi abdi dalam itu seperti itu. Ini kan untuk translasi tentang wawasan tentang yang ada di kesenian yang ada di Indonesia khususnya Yogyakarta. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Mas Ferry tentang perkembangan karawitan di Yogyakarta saat ini dan mungkin apa tantangan terbesar bagi pelaku seni karawitan termasuk Mas Ferry untuk zaman ini? Oke. Kalau secara perkembangan itu di Jogja itu menurut saya karawitan itu sampai sekarang terus berkembang dan saya yakin sampai kapanpun akan terus berkembang karena di lembaga-lembaga formal entah dari SD entah ataupun bahkan dari TK itu ternyata sudah diajarkan karawitan. Jadi salah satunya di TK Suhada itu ada juga ekstra karawitan. Di SD itu banyak ekstra karawitan itu. Jadi saya yakin perkembangannya itu entah kapan pasti akan melebihi saat ini. Dan tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membumikan karawitan itu seperti musik-musik yang lain gitu. Jadi ya kadang kita ya kadang nggak klasik-klasik banget biar anak muda ini tertarik kan gitu. Nah, dari ketertarikan itu kan nanti pelan-pelan bisa diajari klasik dan sebagainya. Jadi kan budaya itu terus berkembang. Itu tantangannya untuk saat ini dan saat mendatang. Itu kebetulan juga kalau sekarang kan ada ZNO itu toh, jadi kadang musik dikolaborasikan sama gamelan, akhirnya ternyata juga banyak menarik penonton juga dan penonton itu adalah salah satu pendukung dari sebuah pelestarian budaya karawitan. Jadi tantangannya itu lebih ke bagaimana kita tetap harus bisa menarik anak muda Ya, betul. di zaman yang modern. Betul, ya karena apa ya? Kalau menurut saya sekarang anak muda itu sudah bisa menganggap bahwa karawitan itu sesuatu yang tidak kuno lagi, sesuatu yang tidak ketinggalan zaman lagi. Terbukti salah satunya di sekolah ini juga anak-anak itu kalau disuruh main gamelan semangat banget. Nah itu jadi ya itu salah satu buktinya. Dan ya itu nanti kembali yang tadi yang penting mereka senang dulu pasti nanti budaya itu akan berkembang terus. Dari Mas Ferry sendiri kan menekuni bidang ini sudah lama ya, mungkin 15 tahun. Ya. Nah, kira-kira pengalaman paling berkesan apa yang pernah Mas Ferry rasakan selama 15 tahun? Yang paling berkesan ya aku bisa jalan-jalan ke Maroke gratis. Oh ya, Betul. Yang paling berkesan itu saya dari Italia sampai Amerika itu saya nggak keluar sama sekali. Yang paling berkesan itu karena memang benar-benar visa sudah diurusi oleh dinas,
sangu ya disangoni mulai yo kari mulai tiket ya wis rapi kan jadi yo wis kari makan yo berubah rampung kan ya itu ya yang paling berkesan ya itu. Jadi saya bisa kemanapun secara gratis dan yang berkesan lagi ya saya bisa menjadi yang seperti ini. Jadi ya apa ya wong ki nek gelem rekoso pasti ya bakal mundur ke apa itu saya sudah membuktikan sendiri. Jadi ya itulah berkesan bagi hidup saya tuh berkesan banget karena ya saya gak nyangka aku bakal menjadi seperti ini ternyata akhirnya ya rangira bakal jadi guru, rangira bakal bisa tekan luar negeri dan sebagainya. Itu yang berkesan bagi saya di dunia itu juga menjadi pengalaman yang paling membanggakan dengan betul. Juga keluarga itu respon keluarga bagaimana Mas? Ya respon keluarga awal mula saya kantor kalau saya cerita ya mereka kaget. Iya. Kok iso gitu. Ya aku ya ngerti ya. Iso aku ya ngerti ya. Cuma ujug-ujug digawe surat tugas disuruh ikut ngubah budaya tanggal sampai sekian gitu. Orang yang paling yang paling kaget itu ibu ya waktu itu karena memang yang selama ini ngurusi saya lebih banyak ngurusi saya kan ibu ya saya ngurusi apa sekolah dan sebagainya itu lebih karena memang saya lebih dekat kepada ibu sampai sebelum berangkat kerja kadang ibu itu udah tanya masih saya kan yang kono nak ngopo terus sampai kadang tiap waktu saya masih ingat yang di Italia sama yang di Amerika kan waktunya lebih lama daripada yang di Indonesia. Bahkan setiap istilahnya di video call semangat belum doyan makmanya orang ya naik isolasi jadi ibu harus seperti itu sampai saya itu kebetulan ya terakhir itu video call sama bapak sampai bapak itu bilang aku mamamu menangis wae sampai bunyi kalau mangannya piye dan sebagainya gitu. Akhirnya ya wes sampai pulang tuh ya alhamdulillah selamat kan. Cuma tak ceritakan kejadian yang ke Amerika itu yang terakhir itu agak kaget karena dilalah kok pas penerbangan Jakarta ke Hong Kong buat transit itu sambil gedek toh. Jadi pas cuaca buruk gitu jadi kena petir gitu. Dilalah kok ya waktu kuliah sedikit terus beliaunya kaget apa ya ya itulah kasih yang itu dan dia memang benar-benar doa seorang ibu itu mati banget ya. Jadi saya sudah membuktikan sejak SMP itu sudah mau ujian kelulusan kenaikan kelas itu pasti sungkem sama ibu dan sebagainya. Pasti misalnya kalau pengumuman kelulusan besok pagi pengumuman kelulusan nanti malam saya pasti dapat firasat. Jadi gitu aja mau lulus SMK itu aku mimpi dikasih hadiah itu lucunya piring porselin Cina itu ada tulisannya selamat Anda berhasil. Itu lulus SMK, lulus SMP itu aku nyebrang sungai bareng-bareng kalau temanku pakai kapal. Ini aku Kelly gitu. Dilalah pas aku waktu Kelly itu aku nemu kapal, nemu perahu cilik, tangguh untuk ikan sapu dan berhasil. Akhirnya masuk lulusan SMP. Jadi ya itu lah doa sebenarnya dan
ibu saya itu tidak pernah absen untuk membangunkan saya untuk tahu. Jadi ya apa saya sekarang ini adalah hasil dari itu. Ya, udah juga yang Mas Bro itu dari Amerika, Italia, Thailand. Kalau mungkin pementasan atau event yang paling berkesan sampai apa latihannya itu sebelah payah, terus saya pulang itu pas gimana? Apa ya kalau susah payah itu Semuanya udah. semuanya susah. paling abstrak gitu Mas. Dari timnya atau pokoknya yang paling abstrak. Nggak ada ya. Jadi karena Enggak aku. bukan jadi karena kita bikin enjoy. Nek ngomong kita kok sepanjang itu gitu loh. Ya memang kadang butuh apa ya? Butuh tegas, tapi bukan tegas yang sepanjang itu enggak. Apa ya nek kelompok misalnya kelompoknya Pak Angel ya dinikmati aja dulu. Toh nanti mereka juga akan terbiasa, akan bisa. Ya kemarin-kemarin awal-awal kalian mulai. Nah, contohnya kan itu toh. Nah, itu mungkin di Sendera Tari itu juga sama. Di awal-awal pasti juga mungkin kalian merasa tegang dengan cara saya mengajar, melatih. Tapi sekarang kan mungkin sudah terbiasa, sudah enjoy. Jadi kalau dibilang susah, bagi saya enggak, karena saya menikmati proses itu. Mungkin kalau apa ya, bosen dan cuntel lah istilah itu, lah itu pasti juga iya, karena kadang kita harus merevisi iringan, merevisi ini, ngarang iki, ngaransemen vokal, ngaransemen iringan itu kadang malah sing gawe apa? Yang bikin saya itu malah kita bikin karyanya itu. Kalau prosesnya atau apa itu jarang kita menemukan kesusahan itu jarang. Dan menurut saya lebih susahnya lagi itu kalau bikin komposer itu idenya nggak pernah berhenti. Nah, jadi kita apa ya, susahnya itu mengikat pesannya itu kadang susah, karena ketika kita proses kok, kita akhirnya tambah ini ya, terus wes cukup ini, terus esok kita tambah ini kok, kita itu nah itu yang kadang susah, harus di-cut, harus sekian gitu, kadang susah. Ya, kalau mau nggak mau ya udah kita ganti. Susahnya malah di situ. Kalau dari sisi melatih dan sebagainya itu malah menurut saya nggak ada sesuatu ya, kalau kita bikin enjoy aja, bikin senang aja. Yang paling berkesan tadi yang mana? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Ya, karena ya semuanya akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Jadi ini loh, aku ini pelatih Cahiki, angel banget. Itu ya kan kesannya di situ. Itu akan menjadi sebuah cerita ya kita jadi cerita lucu nih berapa tahun yang akan datang gitu. Terus Kalau untuk kedepannya, Mas Ferry ada nggak rencana dalam berkarya untuk kedepannya? mengembangkan apa lagi gitu Mas, kalau kita boleh tahu. Saya enggak seperti saya sekarang ini gitu ya. Tapi ini entah akan menjadi sebuah kenyataan berapapun tahun lagi. Jadi cita-cita saya atau pengharapan saya atau sing tak pengen itu, saya pengen punya gamelan, pengen punya sanggar, dan saya ingin melatih siapapun orang yang mau belajar seni, terutama di lingkungan sekitar saya, tanpa saya perlu biaya sebesar itu cita-cita saya. Jadi memang saya berpikirnya aku biar
yang dunia sendiri tak lewangi rekoso dan saat ini aku tidak mau merasa kayak wong untuk belajar seni. Itu sing tak ingin mbak kuing-kuing ya bisa saya pengen seperti itu, jadi saya pengen tulis sandal, pengen beli gamelan, dan saya ingin mengajak orang-orang di lingkungan sekitar saya untuk kembali mencintai tradisinya. Semoga bisa terwujud. Berarti kan biar retrosonya dulu pelaku seni itu cukup di saya aja, ya. Kan saya nggak mau juga masa anak tumbuh cucuku sapa masa sinau sana itu kuning luar negeri. Kadang menjadi sebuah kemirisan ketika kita melihat orang-orang luar negeri itu berbaik tidak melanggar budaya kita gitu. Wong luar baik menggeluti karawitan, tari, seni apapun dengan totalitas yang begitu itu untuk kita enggak pernah merasa malu itu ya di Amerika itu. Jadi koordinasi boleh ngomong sing jume kan, apalagi ada juga hal yang membuat saya harus di sana itu ketika kita kan tidak semata-mata pentas, tapi kita ada workshop. Jadi mereka itu sangat-sangat antusias untuk mengikuti workshop karawitan. Dan saya yang saya kaget itu malah yang di Italia itu ada banyak orang yang pulang dengan rasa kecewa karena tidak bisa melakukan karawitan. Padahal sistem perpendidikan di dalam itu full dan tidak bisa menampung penonton. Jadi beberapa orang pulang ke akhirnya dia harus melihatnya di tempat yang lebih jauh karena kita berpindah. Menarik sekali Mas, tadi sudah diceritakan dari mulai awal bermain, dari pengalaman paling berkesan, bisa menambah wawasan kami lah, bukan pelaku seni orang biasa. Ini sudah di penghujung topik yang akan kita bahas Mas. Terakhir ya Mas, apa sih harapan Mas Ferry terhadap pelestarian karawitan di masa depan, dan apa pesannya buat anak-anak muda yang pengen belajar karawitan? Kalau pesannya ya silakan pelajari karawitan itu secara berkala, meskipun itu tidak menjadikan sebuah keprofesionalitas kerja, gitu. Jadi karena itu milik kalian, jadi ya yang harus menjaga ya kalian sendiri. Kalau tidak kalian tidak kita itu siapa lagi. Dan saya berharap juga karawitan itu tidak ditinggalkan oleh anak-anak muda khususnya, karena ya kalau tidak kita yang menjaga, kalau tidak kita yang mempelajari, pasti akan hilang di dalam ini, dan kita akan menjadi aset orang lain, bisa menjadi orang lain. Ya, saya semua orang, semua elemen masyarakat, entah itu dari pemerintah, entah itu dari dinas terkait, entah itu dari kalangan seniman ataupun masyarakat luas, yang saya semua mampu berkolaborasi untuk menjaga sebuah seni khususnya anak. Mungkin cukup sekian Mas dari kami obrol ini tadi dengan mengenai seni di Indonesia yang seperti apa. Pasnya teman-teman. Ya, yang terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak Mas
waktu ini aman santai sudah selesai oh iya selesai ujian Pak. iya Jadi harus tinggal santai-santai ya. Ini hari pertama ujian jadi kalau ujian ya dari nganggur. Enggak ada ngangguran. Mungkin itu tadi Mas, dari sekian banyak pertanyaan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Semoga nggak bingung dengan bahasa campur-campur Mas. Pak jadi juga. jadi Nilainya A. Nilai A otomatis. A plus Pak. Itu Mas Ferry yang Mas Ferry sumbernya satu Pak Itu aja Mas Ferry. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.